mungkin banyakkan orang mengatakan bahwa panggilan itu sebuah misteri ya Mas ya. Nggih. Nah itu pun juga kadang yang masih menjadi menyelimuti pertanyaan saya karena saya lagi yang saya sampaikan bahwa saya tidak kenal seorang bruder. Salah satu murid kami itu mengatakan, Tuhan saya itu ingin lihat Suster Stani seperti apa. Saya nangis nih, kan dia nggak lihat kan. Seperti apa itu. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast Komsos Santa Teresia Sedayu. Pada malam ini bersama saya Antonius Lufilmantara. Pada minggu ini, minggu keempat Paskah, kita merayakan Minggu Panggilan. Nah, spesialnya di sini kita punya tamu yang banyak sekali. Banyak sekali tamunya. Berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, pada podcast kali ini kita punya 5 tamu yang kita undang. Karena di Sedayu itu banyak sekali kongregasi, jadi kita mengundang semua kongregasi yang ada di Sedayu untuk mempromosikan, untuk menceritakan, untuk berbagi tentang panggilan itu. Nah, di sini ada suster, ada bruder. Monggo kita perkenalan terlebih dahulu, mulai dari mana nih? Romo Koko mungkin? Monggo Romo Koko, perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Romo Antonius Koko Kristanto. Di Paroki Sedayu dipanggil Romo Koko. Begitu. Monggo selanjutnya suster. Saya Suster Stanisla Kurniasih PMY, biasa dipanggil Suster Stanis. Suster Stanis. Saya Suster Ursula Sonata Ayu, biasa disapa Suster Ursula. Ursula. Dari Flores. Flores, kongregasinya Kongregasi Carmelite Missionaris. Oke. Perkenalkan, saya Suster Agnesin HK, kongregasi HK, sekarang bertempat di Sedayu. Yuk, jaga susterannya. Jaga asrama ya, suster. Oke. Monggo, bruder. Saya bruder Antonius Kurniawan Romi Sulistyo, FIC, biasa dipanggil dengan bruder Wawan. Wawan. Oke, kita sudah berperkenalan tapi kurang lengkap kalau perkenalannya cuma nama saja ya. Mungkin lebih ke saya dulu di Kaul Kekal kapan, terus studinya kapan, pernah menyelenggarakan pengabdian di mana saja. Monggo. Sekarang dari bruder, monggo. Dari bruder. Baik, saya mulai dari masa apa tadi Mas? Masa panggilannya itu. Tahun berapa kira-kira bruder? Saya terpanggil untuk menjadi bruder revisi itu tahun 2006. Jadi pas peristiwa gempa, kalau nggak salah peristiwa gempa Jogja. Ya, dan panggilannya itu sederhana sekali dan tidak saya duga ya Mas ya. Waktu itu kan hanya saya tuh mencari air sendang. Waktu itu kan adik saya. Sendangnya ganjuran atau di mana? 7 sendang. Oh, 7 sendang. 7 sendang. Mau menikah ini ceritanya. Enggak, adik saya pas hamil. Nah, kemudian sama Romo yang di paroki Delanggu itu minta supaya mencari air 7 sendang itu. Salah satunya di Sendang Jatiningsih. Nah, itulah awal panggilan saya itu di Jatiningsih itu, dan itu cuman hanya melihat brosur itu ya, brosur dari kongregasi. Di situ ada mengadakan rekoleksi panggilan. Nah, kemudian dari situ terpanggil, tapi saya belum ngeh gitu ya Mas ya. Artinya masih melihat dan kayak Mas, masih bingung, masih menimbang dari Jatiningsih sampai ke rumah itu ya nimbang terus tanpa ada keinginan aku akan masuk itu. Nah, baru sampai di rumah baru mulai ada ketertarikan itu. Bahkan malah adik saya itu juga mendukung, keluarga juga mendukung. Saya enggak tahu kok mereka itu tahu itu loh. Tahu
ada Brudi revisi, karena saya sendiri belum tahu kongregasi revisi itu apa, saya nggak tahu, jadi benar-benar asing buat saya. Karena yang saya kenal itu hanya Romo, Bruder saya sama sekali enggak itu. Nah kemudian dalam proses selanjutnya saya mengikuti rekoleksi waktu itu di Semarang di SMA Don Bosco, kemudian mengikuti screening itu semacam tes itu di Muntilan, di Postulan Muntilan. Kemudian dari situ proses terus bersama dengan teman-teman yang waktu itu mendaftar. Dan tahun 2006 atau itu 2006 kemudian saya diterima masuk di Postulan. Ya, di Postulan itu kami ada sekitar 11 orang itu. Tersisa berapa, Bruder? 11 diterima 9. Ya, ada 9 yang masuk itu. Dan dalam proses selanjutnya dari Postulan 1 tahun, kemudian novis pertama itu kami akhirnya menjadi 5 orang. Dari Postulan sampai novis itu berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi di Postulan 1 tahun, kemudian novis pertama itu 1 tahun, dan di novis kedua itu juga 1 tahun. Jadi untuk menjadi bruder pendidikannya hanya 3 tahun itu. Dan di tahun 2009 saya bersama 5 teman itu mengikrarkan kaul sementara. Kaul sementara tahun 2009. Dan tahun 2016 saya mengikrarkan kaul kekal atau seumur hidup itu. Kemudian untuk kerasulan saya yang pertama itu di kerasulan itu tugas pertama. Tugas pertama dari kongregasi atau pimpinan kongregasi ditugaskan di SD Panguti Luhur Delta Mas Cikarang Bekasi. Itu. Di situ selama kurang lebih 5 tahun. Sampai ke Sedayu ini tahun berapa? Masuk di Sedayu tahun 2018. 2018. Ya, karena ini yang komunitas kelima. Jadi komunitas kelima ya. Komunitas yang pertama di Cikarang, kemudian kedua di Ambarawa, ketiga di Boro, Kulon Progo, kemudian setelah itu ke Giriwoyo, kemudian masuk ke Sedayu ini tahun 2018 dengan tugas mendampingi anak-anak SMA Panguti Luhur sebagai pamong asrama, dan waktu itu masih juga ditugasi untuk ngajar di SMPPL Moyudan. Begitu, Mas. SMPPL Moyudan ngajar agama. Mengajar agama. Oh, nggih, siap. Sampun nggih, bener nggih. Suster. Baik, pengalaman saya terpanggil itu di tahun 2019. Itu saya lulus SMA, itu saya langsung masuk biara. Dan itu lulus SMA? Iya. Dulu sekolahnya di mana, Suster? Di negeri. Negeri. Ya. Ada panggilan susteran di negeri. Gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya itu sudah dari dulu sih ya, dari SD itu pengen jadi suster. Yang pertama itu motivasi awal tuh tertarik dengan jubahnya. Itu jubahnya tuh membuat saya, waduh, jubah putih nih ya, waduh kayak menarik gitu. Tapi dulu nggak tahu ada banyak kongregasi, cuman taunya itu namanya suster gitu. Jadi nggak tahu kongregasi apa, itu namanya suster. Oh ya, saya ingin jadi suster gitu karena bajunya. Setelah itu tertarik, 2019 itu saya memulai untuk masuk ke masa formasio, sama postulan juga setahun, novis 1 juga setahun, novis 2 juga setahun. Dan saya mengucapkan kalau sementara itu di tahun 2022. Oke, sebentar Suster. Formasio tadi Bruder juga mengalami juga atau berbeda? Iya, sama. Oh, sama. Jadi postulan novis 1, novis 2 itu formasio. Oh, ya, oke. gitu. Jadi setelah itu di tahun 2022 itu saya mengucapkan kalau sementara dan diutus untuk mengajar anak-anak TK
di Bandar Lampung. Itu selama 2 tahun. Dan juga masa juniorat di Bandar Lampung itu 2 tahun juga. Nah setelah itu di tahun 2024 saya diutus untuk studi jurusan PGSD di Sanata Dharma dan bertugas di asrama Santa Angela ini. Sekarang ini? Iya, sekarang ini. Jadi sekarang sedang menempuh studi PGSD? Betul. Oke, nanti ngajar di itu ya, jadi guru SD. Pangudi luhur, bukan? HK. HK, oke. HK punya sekolah tidak untuk SD-nya? Karya? Ada karyanya. Oke, siap. Ada lagi, Suster? Cukup. Oke. Selanjutnya monggo, Suster. Oke, baik. Kalau saya juga seperti suster. Hal yang Lulus sekolah juga langsung. Lulus sekolah SMA langsung masuk. Tapi yang menarik saya, kenapa saya masuk? Yang pertama juga karena jubahnya. Jubahnya. Ya. Oh ya, ini saya tertarik ini. Suster CM itu jubahnya berbeda. Ya, jubahnya berbeda. Paling Coklat itu ada artinya nggak? Ada maknanya nggak dari coklat sama? Itu maknanya biasanya karmel, menuju ke karmel. Oh, karmel. Oke. Karena warnanya coklat dan juga paling beda sama yang lain. Jadi itu yang membuat saya Kalau juga biasanya putih sama biru. Biasanya biru putih sama biru, yang ini coklat. Jadi itu. Terus saya juga tertarik dengan CM karena waktu saya sekolah itu suster-suster CM yang mendampingi biasanya. Karena saya sekolahnya di NTT, di Sulamu, itu mereka tugasnya di paroki, jadi setiap minggu pasti ada kegiatan, jadi kegiatan dengan orang sakit, kegiatan dengan OMK, dengan anak-anak, jadi banyak kegiatan, jadi dari situ muncul panggilan gitu loh. Terus karena suster-susternya juga welcoming, jadi tertarik gitu mau masuk. Jadi saya masuk tahun 2012. 2012. Ada pendidikan khusus tidak sama seperti? Iya sama, aspiran 1 tahun, postulan 1 tahun, novisnya 2 tahun, tahun kanonik dan juga tahun yang di dalam, terus tahun keduanya keluar gitu. Berarti hampir semua suster bruder tidak ada patokan jelas untuk pastolan itu. Oke, siap. Jadi selama 4 tahun, terus 2016 saya mengucapkan kaul sementara. Setelah itu datang tahun 2016 itu saya datang ke Sedayu selama 2 tahun, dari 2016, 2017, 2018 selama menjalani 2 tahun juniorat di sini. Terus setelah itu saya diutus ke Filipina karena itu adalah formasi kami harus lanjut ke sana. Jadi saya lanjutkan ke sana untuk menjalani masa apostolate saya selama 5 tahun. 5 tahun di situ di rumah formasi masih 1 tahun, terus pindah ke sekolah dan di rumah untuk jompo, suster-suster yang sudah jompo, jadi merawat mereka. Terus setelah itu tahun 2022 saya diberi kesempatan untuk lamaran saya diterima untuk menjalani masa persiapan kaul kekal. Jadi persiapan kaul kekalnya di Spanyol selama 1 tahun, hampir 1 tahun lebih gitu persiapannya di sana. Terus 2023 bulan November saya mengucapkan kaul kekal. Berarti panjang sekali. Panjang. Kaul kekal bruder juga di Italia sana bruder? Dan kalau kekal saya di Muntilan. Muntilan. Suster? Saya belum kaul kekal, masih belum junior. Masih junior. Oke, siap. Itu setelah dari sana, terus saya ke sini. Oke. Bisa bahasa Filipina tadi ya juga bisa. Di sana biasanya bahasa Tagalog. Tagalog. Oke. Ada lagi suster? Sampun? Udah, sampun. Oke, luar biasa. Monggo suster. Terima kasih. Kayaknya ini
kami itu nggak janjian ya, tapi kok pas susternya loh. Jadi masuk menjadi suster itu lulus SMA Lulus langsung. SMA, Iya, ya. padahal nggak Bener, janjian. lulus SMA langsung. Iya, jadi bulan April lulus, langsung Juli masuk. Iya, ini saya berasal dari Semarang. Semarang. Iya. Tahun berapa itu, suster? Saya masuk tahun 91. Iya. Kalau tadi Bu Darmawan cerita, saya nggak tahu ini kongregasi FIC. Sebaliknya, lah guru saya, kepala sekolah itu saya 3 tahun bersama FIC. Iya, saya lulusan Don Bosco, Semarang. Iya. Kalau tentang panggilan ya, itu waktu saya kelas 4 SD nih, komuni pertama, saya sampai sekarang itu masih ingat saya duduknya itu di posisi mana gitu ya di gereja. Lalu ada suster lewat. Aku pengen jadi suster, hanya itu aja, udah terus hilang gitu. Terus hilang, kebetulan saya kan sejak SD sampai SMA juga di sekolah Katolik terus. Nah ketika saya SMP, ada suster yang ngajar nih, suster PMY, ya. Tapi waktu itu beliau itu sebetulnya dekatnya dengan adik saya, cowok. Tapi ya udah, tapi lulus SMA justru saya langsung masuk PMY. Iya. Mengenai apa tadi formasio ya kami sama, jadi ya ada aspiran, postulan, novis 1, novis 2, profesi pertama sampai 6 tahun, lalu baru kaul kekal. Masih ingat suster kaul kekalnya tahun berapa? Masih. Tanggalnya? 7 Juli 2021, tahun 2001. 2001. Ya, kenapa 7 Juli? Karena itu adalah hari kongregasi kami. Oke. Ya, jadi Di mana, suster? di Wonosobo. Wonosobo. Iya, di Wonosobo. Ada lagi, suster? Ya karya pertama itu saya waktu itu profesi pertama 95, lalu mengajar di anak-anak berkebutuhan khusus di Wonosobo, jadi SLBB. Di SLBB Dina Upakara. Lalu junior kedua kami waktu itu kongregasi membuka karya baru, mulai buka, ada wawasan, dan ternyata ada anak-anak kami yang tunarungu tetapi kok juga mempunyai masalah penglihatan. Lalu kongregasi mengutus waktu itu saya bersama satu suster untuk belajar buta tuli waktu itu di India. Saya belajar khusus untuk buta tuli. Dan memang memilih Asia supaya juga mudah ya untuk menerapkan pendidikan itu di Indonesia. Tapi PMY memang karya kerasulannya itu memang membantu saudara kita yang memang berkebutuhan khusus kayak gitu, suster, atau ada lagi karyanya yang lain? Ada lagi juga kami menangani lansia. Oh, lansia. Lansia itu di Keuskupan Purwokerto. Jadi saat berdekatan nih, seberangnya Gua Maria Kaliori. Jadi kami Panti Breda Catur Nugraha di situ. Ya, dulu saya juga studi itu berbarengan dengan saya mengajar. Karena waktu itu dapat beasiswa, tetapi saya juga harus aplikasi ya. Jadi ilmu itu ya sambil bekerja juga. Masih mengajar, suster? Saya kebetulan 2 tahun ini off karena ada tugas baru. Tugas baru. Ya, karena suster kami yang mulai adi yuswa begitu, jadi ya perlu didampingi, perlu ditemanin begitu sambil membantu di kongregasi. Gitu, suster? Nggih. Oke. Sampun? Saya rasa Cukup? perkenalan cukup. Oke. Nah, terakhir Romo. Langsung SMA langsung itu ya. Saya Romo Kuku, kalau bisa atau dikatakan itu panggilan saya itu panggilan darah. Kenapa panggilan darah? Karena dulu itu saya DC sama teman-teman saya. Aku penak sedulur-sedulurmu Romo.
Dan leluhur-leluhur itu juga banyak yang jadi romo dan suster dan bruder juga. Maka sok dipanggil panggilannya darah. Padahal saya tidak panggilannya darah. Panggilannya itu karena perjumpaan dengan banyak figur imam, bruder, suster yang datang ke rumah saya. Maka pesan saya untuk Bapak Ibu semua, izinkanlah suster, bruder, romo itu datang ke rumah. Bergantian, jangan hanya terikat dengan satu atau dua pihak, tetapi lebih banyak, dan panggilan saya akhirnya tumbuh di situ. Ada pengalaman-pengalaman mistis, tetapi itu semua hanya bumbu-bumbu, warna-warna agar saya semakin jatuh dalam kasih dan keselamatan Tuhan. Dan panggilan saya demikian, formasi saya itu dari SMP. Kalau suster-suster tadi SMA, dari lulus SMA, lulus Nggih. SMP. Kayak saya lulus SMP, lulus SMP. masuk ke SMA di seminari 4 tahun, lalu ada tahun orientasi rohani, ada kuliah S1 selama 4 tahun beserta pendidikannya, ada tahun pastoral, ada S2 dan lisensiat terkadang, dan akhirnya tabisan. Begitu ceritanya, Mas. Oke. Sebelum ini pernah memimpin ditugaskan di gereja yang lain, Romo? Atau langsung ke Sedayu? Tahun pastoral pernah di gereja Fransiskus Saverius Kebon Dalem bersama Romo Tanto yang asli Gedung Dengkeng. Dan kemudian diakonat di Museum Misi. Museum Misi Muntilan bersama Romo Yuyun. Nah, begitu singkat saja. Terus berarti di Sedayunya itu langsung setelah ditabiskan di tanggal 15 Agustus 2023 itu tabisan dan diutus di tempat ini. Oke, gitu, Mas. Siap. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih. Di sini kita akan sebenarnya membahasakan panggilan itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk misalnya seperti saya, kita kan nggak tahu panggilan itu sesungguhnya bentuknya seperti apa. Ini tadi di WA group itu ribut tentang masalah panggilan ki koyo apa ya? Kenapa suster, bruder, romo itu dapat terpanggil? Gejolak di dalam batin kan pasti ada. Pemikiran yang dalam juga, karena keputusan itu kan sangat besar sekali untuk seumur hidup. Pasti kan banyak gejolak. Nah, panggilan itu wujudnya itu seperti apa sih? Pengen tahu. Siapa tahu sebenarnya saya dipanggil. Orang oleh kayak gitu. Mungkin dari Romo Koko. Baik, kalau ditanya panggilan seperti apa? Panggilan itu adalah rasa yang muncul dari kemantapan, dari rasa yang condong. Kalau dikatakan pasti dan istilahnya itu yakin sekali, ya tidak ada yang dapat mengatakan demikian. Tetapi ada kemantapan rasa yang condong bahwa inilah jalan yang tepat untuk kehidupan saya. Dan itu semua diolah dari tahun ke tahun hingga akhirnya ada kata mantap bahwa inilah jalan panggilan saya. Itu dari SMP sudah condong ke arah Romo? Rasa condong itu muncul karena figur-figur ini. Figur-figur yang datang ke rumah. Adalah Romo, bruder, suster. Oh, hidup seperti inilah yang menyenangkan, nyaman, dan penuh dengan istilahnya kesenangan. Karena masih SMP dan SD waktu itu ya, yang dicari inilah yang nyaman, inilah yang tepat, inilah yang ingin saya tuju. Nah, itulah panggilan awal itu terkadang hanya rasa condong, keinginan yang terkadang tidak terlalu terlihat sekali. Maka
teman-teman semua, kalau ada yang condong, merasa diri, mau mencoba, silahkan daftar dulu. Wah, iklan. Monggo, suster. Sudah, Romo Koko sudah, sampun. Monggo suster, selanjutnya. Ya, terima kasih. Kalau tadi kayak rasa gitu ya, yaitu waktu saya komuni pertama itu. Komuni pertama ya, itu ya, ada aku suster kok yang pengen, lewat. suster lewat itu, jadi nggak kenal loh. Aku kok pengen kayak gitu itu. Cuman kan waktu itu nggak tahu ya kemana atau apa gitu. Dan mungkin saya bersyukurnya kan saya SMP ada guru yang suster dan di mana saya masuk. Ada suster PM-nya yang bekerja di Kanisius gitu. Lalu SMA pun juga banyak Buddha, jadi mungkin untuk saya sering kan ketemu figur-figur yang religius begitu. Berarti hampir sama seperti Romo ya, ketemu dengan sering ketemu. Figur-figur Romo, suster Bundar sehingga tadi condong. Iya, dan rumah saya juga dekat dengan paroki, juga dekat dengan biara begitu. Oke, diharapkan juga karena Sedayu niki kan lingkungannya, tapi panggilannya sedikit itu sekarang. Piye suster? Ya, mari kita berdoa untuk panggilan ya. Ya meskipun itu tadi ya jatuh bangun begitu. Lalu waktu itu SD tertarik, setelah itu nggak tertarik lagi, tapi juga ketika SMA aku pengen masuk ya. Ternyata lalu saya mencoba untuk masuk yang di PMY itu. Ya meskipun saya tahu saya anak pertama perempuan sendiri gitu, dan orang tua lebih-lebih waktu itu ibu. Berarti ada pertentangan di rumah? Ya jelas, sampai saya kaul kekal pun kan masih gondeli lah. Iya masih gondeli. Tapi ya tadi itu ya seperti yang diungkapkan Romo Koko, ada rasa lalu tindakan, oh ini jalan hidupku gitu. Setelah gondeli, setelah menjadi suster, setelah kaul kekal, ada perubahan nggak sikap dari keluarga? Ya ibu mulai lost, tapi toh setelah tapi setelah itu juga 2006 ibu sedo ya karena sakit. Tapi lalu saya juga akhirnya saya sendiri yang, Bapak kan sendirian nih. Saya itu kayak ada rasa tanggung jawab sebagai anak perempuan sendiri kan. Lalu waktu itu juga didampingi oleh pembimbing rohani saya. Rasanya tuh saya tuh ini saya punya tanggung jawab gini, tapi saya juga mikir, lah belum tentu juga yang meninggal bapak saya dulu atau saya kan juga kita nggak tahu kan, usia di tangan Tuhan. Tapi waktu itu saya di gini nih yang kalimat bagi saya menohok itu, suster Stanis kok sok jadi pahlawan gitu. Lalu saya merasa oh iya, ya akhirnya itu tadi ya Romo ya, perjuangan lalu ya memutuskan ini panggilanku itu. Dan saya akhirnya lalu menyerah pada Tuhan. Tuhan kau tahu kondisi bapak saya begini-begini, terserah begitu. Tapi kan ada keluarga yang lain? Enggak ada, bapak sendirian. Bapak sendirian? Iya, sampai sekarang pun sendirian. Tapi tetangga juga baik. Nah itu karunia Tuhan yang diberikan kepada bapak nggih. Iya. Sampai sekarang masih sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Itu ya yang paling berat ya untuk apa ya istilahnya intrik apa ya pada saat kita memutuskan untuk tetap di keluarga atau menjalani panggilan. Sudah suster? Iya itu dulu. Monggo suster. Oke baik, kalau dari saya pertama itu sama ya, merasa nyaman ketika itu beda kalau kita bersama dengan para religius, brother, suster, saya juga tertarik karena itu apostolate-nya para suster. Itu di sana biasanya para susternya meskipun di pedalaman, tetapi mereka biasanya dengan orang-orang sakit, dengan orang tua, kepeduliannya itu yang membuat saya merasa tertarik dengan kehidupan mereka. Nah, makanya saya ternyata saya mencoba. Pertamanya saya hanya ingin mau mencoba kehidupan gimana sih kehidupan religius ini. Dan awalnya saya hanya mengenal mereka waktu saya di sana karena
sebelumnya saya tidak kenal namanya suster atau bruder atau romo, tidak kenal. Tapi setelah mama saya meninggal, jadi saya pindah tempat tinggal, dan di saat itu saya mengenal, oh ternyata ada suster juga ya di dalam gereja. Makanya saya saya mencoba untuk dengan cara hidup mereka merasa tertarik, dan juga setelah itu saya memberanikan diri untuk itu. Ada pertentangan nggak dari keluarga? Pastinya ada. Kalau bapak sebenarnya tidak setuju, tidak mengizinkan. Tapi setelah itu ya karena saya yang memutuskan, jadi saya yang harus ini. Luar biasa. Terima kasih suster. Monggo suster. Kalau dari saya tuh pertamanya niat ya. Kalau kita niat itu juga bisa untuk maju. Juga komitmen. Kita kan sudah dewasa, berarti kalau misalkan udah dewasa berarti bisa memilih itu bahagia nggak bagi kehidupan saya, itu baik nggak. Kalau misalkan itu baik, lakukanlah. Nah di situ juga jangan lupa untuk memurnikan motivasi panggilan. Yang awalnya cuma ingin memakai jubah, tapi itu diperbaharui lagi dalam formasio sehingga motivasi itu lebih dimurnikan. Oh berarti niat saya tuh selama perjalanan itu bukan hanya ingin memakai jubah, tapi juga pelayanan, bahwa cinta yang diberikan Allah kepada kita kan dengan cuma-cuma, juga kita akan melayani sesama dengan cuma-cuma. Dan itulah yang membuat saya seperti itu. Nah bagi kaum muda, jangan ragukan dirimu, come and join us. Siap. Tapi ada pembaharuan tadi, aku pengen pakai jubah, terus kapan itu diperbaharui atau pada saat pendidikan? Selama pendidikan formasio kita akan ada kayak permenungan atau retret atau triduum, itu membantu kita juga melalui para pembimbing. Kalau pembimbingnya itu biasanya romo? Atau biasanya suster dulu suster dulu bertahap gitu. Jadi suster dulu, nanti ada suster untuk mendampingi novis di formasio dasar, terus nanti akan naik lagi, itu akan bergantian. Jadi seperti itu. Siap. Sambut suster, bruder, lawan. Kalau saya, mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa panggilan itu sebuah misteri ya Mas ya. Nah itu pun juga kadang yang masih menyelimuti pertanyaan saya, karena saya sampaikan bahwa saya tidak kenal seorang bruder. Itu sama sekali mungkin saya tidak berbeda kenal. Dari ceritanya Romo Koko sama suster ya, tidak ada. Kalau para suster Romo itu kan sudah mulai, tapi kalau saya belum, di tempat saya kan tidak ada bruder yang saya kenal waktu itu, yang ada kan hanya Romo. Nah kemudian kan tiba-tiba hanya melihat brosur, setelah itu ada ketertarikan tetapi belum penuh ya Mas ya. Nah, maka waktu itu hanya istilahnya nyoba ikuti screening, kemudian setelah itu malah diterima, kemudian ya udah coba lanjut ya, bahkan sampai sekarang pun ya masih di hidupi ini. Gini Bruder Wawan, tadi ada kata coba. Ini coba kalau gagal bisa putar balik gitu ya. Iya. Untuk coba itu kan apakah mungkin bahasanya bukan coba, tapi mungkin ini materinya sangat kalau panggilan. Tadi itu kita WA-an panggilan kayak apa sih bentuknya? Suatu ketika saya berimajinasi kalau saya bangun pagi, biasanya keset ya suster. Biasanya keset bangun pagi, bar kui ngasah piring, nyapu, habis itu ngepel, gendong anak, olahraga, tiba-tiba satu hari itu rajin banget. Apakah itu panggilan? Tapi kan panggilan bruder kan tiba-tiba saya melihat poster, habis itu sadar nggak bruder? Oh aku antara yang saya lakukan tadi itu setengah sadar bruder. Antara saya baru bangun tidur, pas dituntun kue kudu nyuci piring, kue kudu nyapu. Tapi bruder sendiri sadar nggak sepenuhnya? Coba-coba tadi itu. Waktu awal-awal pertama itu ya belum ini ya Mas, belum merasakan bahwa apa aku terpanggil atau enggak gitu ya. Betul. Tetapi dalam perjalanan, setelah perjalanan menjadi seorang frater di masa-masa pendidikan itu kan kami itu kan frater itu kan diajak untuk mengenal
mengenal diri, mengenal sebuah panggilan. Nah itulah dari situ saya tuh merasa muncul ada apakah ini jalan yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan pada saya. Karena ya sama sekali tadi saya katakan bahwa saya nggak ada gambaran Buddha itu apa gitu. Maka dalam perjalanan pendidikan itu baru muncul memahami Buddha Sura ini. Akhirnya ya sudah setelah melalui tahap-tahap pendidikan, kemudian juga pendampingan rohani, kemudian juga dengan pengolahan-pengolahan yang lain. Nah baru disitulah akhirnya ini mungkin Tuhan yang tunjukkan jalan hidup saya. Nyatanya sampai saat ini masih. Terus apa yang paling disyukuri dalam hidup sebagai seorang Buddha itu? Banyak Mas, kalau yang disyukuri banyak. Tapi yang paling sungguh saya syukuri bahwa bersama kongregasi FIC yang saat ini saya hidupi, di situ saya dikembangkan banyak sekali yang dikembangkan, mulai dari mengembangkan diri sendiri. Mengembangkan lebih kepada kerohanian, kemudian pengenalan diri dan sebagainya itu saya sungguh dikembangkan itu. Dan itu sungguh saya rasakan bersama kongregasi FIC. Itu yang disyukuri ya. Iya. Suster, pertanyaannya tadi lanjut. Apa yang paling disyukuri sesudah menjadi suster? Walaupun belum kekal, tapi apa yang disyukuri? Sebenarnya banyak Mas ya. Ini untuk disyukuri itu sebenarnya banyak dan melimpah kalau kita nggak sadari. Secara khusus bagi saya itu kesetiaan. Kalau misalkan kita nggak setia, kita nggak bahagia, itu nggak akan sampai sekarang ini. Oke. Tadi yang disyukuri apa tadi, suster? Kebahagiaan. Dan kesetiaan. Oke. Udah itu aja, suster. Oke. Selanjutnya, suster. Kalau saya yang paling saya syukuri rahmat panggilan itu sendiri. Rahmat panggilan. Ya. Dan juga rahmat kesetiaan yang Tuhan berikan, karena tentu ada jatuh bangun, tantangan, perjuangan, tetapi karena berkat Tuhan, dan juga yang saya syukuri ada kehadiran persatuan persaudaraan di dalam kongregasi, secara khusus para suster saya. Mereka selalu mendampingi saya, meskipun ada tantangan atau perjuangan kesulitan yang saya alami, tapi selalu ada mereka yang selalu mendukung. Sampun, suster, monggo. Apa yang paling disyukuri, suster? Yang paling disyukuri itu panggilan. Ya, saya sebagai stanis, sebagai anggota kongregasi PMY, dan sampai saat ini masih menjadi suster PMY, ini saya bersyukur. Dengan kalung ini itu kalungnya artinya apa ya, suster? Ini itu pohon bukan ya? Iya, pohon ya. Iya, aku pokok anggur, kamu rantingnya gitu. Oke. Dan kata-kata Santo Paulus itu. Apa itu, suster? Di mana lemah, disitulah rahmat melimpah. Oke. Ya Romo, bener nggak Romo? Anggap saja lemah, benar. lalu rahmat semakin melimpah. Oke, rahmat dan ini melimpah. jadi saya yang sebagai pribadi pun juga nggak luput dari kelemahan, tetapi di situ saya merasakan banyak sekali rahmat. Dan sebagai suster PMY yang peduli lebih-lebih kepada mereka yang berkebutuhan khusus ini, saya bersyukur sekali. Dan ketika saya masuk pun waktu itu orang tua saya mengatakan maaf karena selama saya sebelum saya di biara begitu, saya itu nggak pernah ketemu dengan anak-anak atau orang berkebutuhan khusus itu, memang nggak pernah bertemu. Jadi saya tidak tahu itu tunanetra, itu tuli itu saya memang nggak pernah ketemu. Iya. Karena sejak dulu ya saya hanya fokus kegiatan saya itu hanya gereja sekolahnya itu saja. Sampai saya SMA. Jadi ketika saya memutuskan kok ya di antara orang tua, lah di situ satu kompleks kan dengan anak-anak tunarungu itu kedua orang tua saya nangis lalu maaf. Dan iya saya nggak tahu waktu itu ini selalu saya bersyukur bahwa Tuhan memakai saya untuk bersama mereka. Ya lebih-lebih lalu saya diberi kesempatan untuk belajar buta tuli, lalu mengajar buta tuli, dan
Sekarang sudah banyak guru awam, dulu memang belum, dan saya bersama teman memulai untuk pendidikan buta tuli yang Helen Keller itu. Yeah. Lalu ketika juga mengikuti untuk studi lagi tentang SLB dan juga studi di PPI, ini lalu membuat saya juga semakin untuk terima kasih pada kongregasi. Lalu saya ketika di Timor Leste pun sempat dengan anak-anak berkebutuhan khusus juga itu. Jadi sejak awal itu ya memang lebih ke berbagi ilmu ya, Sister. Iya, itu bersama mereka, dan saya juga dikembangkan. Dan ada satu hal yang waktu itu salah satu murid kami itu mengatakan, Tuhan, saya itu ingin lihat Suster Sani seperti apa. Saya nangis nih, kan dia nggak lihat kan seperti apa itu. Ini bagi saya bersyukur bisa bersama terlibat mereka. Bersama. Sampun? Romo, monggo. Apa yang paling disyukuri Mo? Yang saya syukuri selama masa panggilan ini adalah dicukupkan. Dicukupkan, dulunya saya itu bodoh, bisa lulus, bisa S1, S2, lisensiat, itu rasa-rasanya karena Tuhan yang mencukupkan. Maka ciri-ciri terpanggil itu adalah kita berkembang. Kita bisa beradaptasi, kita menambah diri karena rahmat Tuhan itu. Itulah ciri-ciri kita itu dipanggil. Maka kalau nggak mencoba dulu, nggak masuk seminari dulu, itu juga akan sulit memahami terpanggil atau tidak. Maka berbondong-bondonglah ngajak teman-temanmu daftar seminari, susteran atau bruderan untuk mengecek, untuk memperdalam tentang panggilan ini. Maka ketika saya semakin hari bertambah, bisa ngomong, bisa badminton, bisa sepak bola, dan lain-lainnya itu bukan karena kebisaan saya, tetapi karena rahmat panggilan yang mencukupkan saya beradaptasi. Harapan saya ketika saya tua nanti, saya juga dicukupkan rahmat untuk menerima diri sebagai orang yang dinamakan adiuswo atau lansia. Semoga senantiasa ditambah terus agar semakin hari juga akan siap menyambut yang namanya kematian. Begitu. Ini pertanyaan terakhir Romo. Ini kan ada berapa teman itu yang masih jomblo-jomblo. Tadi itu mereka belum terpanggil. Bagaimana caranya? Sekalian promosin mangke ya. Mangke sekalian promosi Romo. Bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya? Apa tips and tricksnya Romo? Untuk aku gas saiki. Kayak gitu Romo. Monggo. Ya, tips and tricksnya adalah daftar dulu, masuk di seminari, berdinamika. Kalau rasa-rasanya itu takut masuk, ya live in selama 1 minggu. Ada live innya? Ada, kesempatan itu dibuka. Juga di bruderan, susteran juga tentu akan ada. Kalau dari saya sebagai imam projo, silahkan kalau menjadi Romo, silahkan datang ke seminari yang dirasa dekat, yang dirasa nyaman, dan tinggallah di situ. Mungkin 3 hari sampai 1 minggu untuk menikmati dinamika seminari. Dan nanti selama 1 minggu itulah akan dapat mengerti apakah saya panggilannya menjadi imam atau hidup berkeluarga atau membaktikan diri kepada Tuhan tanpa memilih imam atau pernikahan. Itu juga ada panggilan selibat. Artinya silahkan mencoba dulu. Ada syaratnya enggak Romo? Syarat khusus? Kalau jadi Romo Projo itu maksimal usia 34 mau ke 5. Jadi 35. Iya. 35 sudah tidak bisa ya Romo ya? Ya, sudah. Siap. Tidak bisa, tapi silakan nyoba itu. 34 jalan ke 35 itu. Atau usia 35 dalam arti 35 mau jalan ke 35. Oke, siap. Sampun? Oke. Monggo, Suster.
Ya kalau banyak yang mengatakan aku nggak dipanggil Terpanggil, kok, nggak iya. terpanggil, gimana ya? Kalau nggak mencoba ya nggak tahu dipanggil atau tidak. Nah kalau belum mencoba ya tidak tahu. Bagaimana mencoba ya tadi masuk gitu. Ada live in-nya juga nggak suster di susteran PMY? Biasanya kami terbuka. Terbuka. Ya untuk datang, apalagi di sini kan di Sedayu sini, ini kan sekarang menjadi generalat. General. Ya generalat. Jadi, Belumnya di mana suster? sebelumnya di Belanda. Oh sebelumnya di Ya, Belanda. Di Belanda lalu. Sekarang di Sedayu sini. Iya di Sedayu. Oke. Novisiat kami ada di Wonosobo. Wonosobo. Jadi kalau ada pemudi nih mau menjadi suster PMY, datang saja ke sini dekat gereja toh itu tempat kami. Satu kompleks juga dengan sekolah Helen Keller Indonesia. Iya. Ya tadi itu datang Berkenalan. Nyaman atau tidak. Iya, lalu kalau mau melihat kehidupan kami yang di novisiat, monggo silahkan di Wonosobo gitu juga bisa gitu. Pokoknya pintu terbuka ya Pintu suster ya? terbuka. Iya. Siap. Iya. Teman-teman pintu terbuka ya Mas. Mbak. Iya. Oke. Sama suster? Iya. Oke lanjut. Oke, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih nggak tahu yo mau kemana nanti setelah ini, setelah tamat SMA atau sudah kerja tapi kok nggak rasa nyaman gitu di dalam hati. Kok udah kerja, udah punya gaji atau apa, kok masih ada kekosongan itu di dalam hati. Masih gelisah. Masih gelisah mau kemana ya hidup saya. Mencoba aja dulu, mencoba masuk kongregasi apa aja. Yang penting mencoba untuk live in di beberapa kongregasi atau apa gitu, kenal kongregasinya, mencoba untuk melihat oh ini hidup kongregasi ini seperti apa. Kongregasi apapun itu yang penting di dalam hatinya rasa itu tergantung apa ya spiritualitas masing-masing gitu loh. Kalau spiritualitasnya oh saya pengennya ngajar gitu, saya pengennya itu pasti akan Tuhan akan memperlihatkan jalan. Jadi kongregasi apapun. So saya dari kongregasi Carmelite Missionaries, kami berada di 39 negara. Tapi kalau di sini silahkan datang di Sedayu. Kongregasi kami di Sedayu ini di dekat gereja Santa Teresia Sedayu. Atau kalau mau lebih dalam, cari aja di Google. Oke, siap. Itu di YouTube ada itu tentang. selalu ada. Di Instagram ada juga. Search Carmelite Missionaries pasti kamu akan temukan semuanya di situ. Susteran main Instagram juga sekarang ya. Wajib ya hukumnya. Pasti ya. Untuk itu untuk, ya. Untuk promosi atau bukan hanya itu, juga kerasulan. Kerasulan. Untuk kerasulan kegiatan-kegiatan kami seperti apa gitu. Kalau suster CM itu lebih ke pendidikan, terus ada banyak ya yang kalau gereja membutuhkan pendidikan, terus kesehatan, bimbingan konseling, kampus ministry, dan juga mission agentis gitu. Siap. Ya, gitu. Monggo bergabung. Suster CM ada di Sedayu saja ada ya? Di Sedayu. Kalau di Jawa ada di Sedayu, terus sama di Semarang. Semarang di 2 komunitas, terus sama di NTT. Oke, siap. Sampun, suster. Sampun. Nggih, monggo, suster. Baik, dari saya itu harus terjun langsung ya, Iki sama. promo ya, suster. Ini ya? mencoba dulu, jadi. Coba dulu. Jadi bukan hanya. Sama seperti Buder tadi ya. Langsung terjun langsung, lihat realitanya, bagaimana, terus amati apa kegiatan susternya atau Buder atau suster, pokoknya amati dan nikmati. Jika kan nggak nikmati, rugi. Jadi nikmati dulu seminggu. Jika merasa memang ada ketergerakan hati, cobalah untuk tenang dulu dan nikmati, serta bawa dalam doa. Bahwa itu pasti ada rahmat panggilan di dalam hatimu. Amin. Nah, di situ juga harus kalian penuh dengan keyakinan, karena itu sebuah keputusan itu seumur hidup. Jika kalian ingin mengambil keputusan, tenang dulu, membawa rahmat Allah, pasti ada jalan keluarnya dan menunjukkan bahwa oh saya tertarik dengan
suster ini, kongregasi ini karena seperti ini. Jadi punya konsep untuk berpandangan ke depan gitu. Siap. Yang terakhir, Brother Wawan. Kalau teman-teman khususnya laki-laki ya Mas ya. Khusus laki-laki ya ini ya. Laki-laki itu lah. Ada di sini Mas Rian itu, ada Mas Yoto. Oke, monggo. Kalau ada ketertarikan seperti yang tadi Romo suster katakan, coba aja. Nanti untuk kedepannya seperti apa itu urusan Tuhan ya Mas ya. Itu kalau mau lebih mengenal kongregasi FIC di sini banyak komunitas-komunitas ya. Datang aja, nggak apa-apa. Hanya sekedar mengenal atau menyapa itu juga nggak apa. Dan juga ada yang namanya aspiran, itu tinggal semacam live in gitu ya. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan para buder. Nah siapa tahu nanti melalui kegiatan tersebut benih panggilan itu akan termurnikan dan akhirnya yes untuk FIC. Oke, yes untuk ya, FIC. Di sini kan di Sedayu, ada di Mboro, ada di Muntilan, ada. Datang aja ke bruder-bruderan FIC, kami akan sangat senang dan terbuka untuk menerima teman-teman yang tertarik. Siap. Terima kasih Brother, Suster atas sharing, atas pengalaman yang sangat luar biasa. Kami berharap di Sedayu ini muncul banyak panggilan kembali. Karena sudah lama Sedayu ini tidak ada panggilannya. Moga-moga tambah banyak lagi. Karena di sini uskup Pangkal sama Monsinyur ya. Jadi diharapkan kayak Romo Tanto juga nggih, banyak panggilan lagi. Nggih. Itu saja dari podcast pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Romo, Suster, Bruder. Mungkin banyak salah kata dari saya sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup Kita tutup podcast pada malam hari ini dengan yel-yel. Tagline-nya Sedayu penuh berkah, jadi berkat. Paroki Santa Teresia Sedayu penuh berkah, jadi berkat. Dadah. Ditunggu ya kedatangannya.